Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama channel Revolusi Indonesia. Di bulan Ramadan ini banyak kita bisa belajar, banyak kita bisa mengambil hikmah. Semoga apapun yang kita lakukan dari hari ke hari menjadi ibadah kita dalam mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, masih berlanjut dari video sebelumnya. Kita bicara tentang bagaimana perjalanan hidup kita masing-masing. Ya, sekarang kita sedang mengalami sebuah musibah. Ma asoba min musibatin illa biiznillah wa may yu'min billahi yahdi qalbahu wallahu bikulli syai'in alim. Musibah corona. Kalau kita cermati apa yang terjadi di masa lalu di zaman para nabi. Nabi Nuh menyampaikan kebenaran tentang Allah, kebenaran tentang kehidupan yang Allah suka, yang Allah ridhoi, yang Allah kehendaki. Tetapi semua umat di masa itu tidak percayai, tidak menerima, dan tidak mau mematuhi. Akhirnya Allah lenyapkan. Sehingga manusia yang tersisa benar-benar menyaksikan maha kebesaran Allah. Dan mereka beriman benar-benar kepada Allah. Di nabi berikutnya, di zaman Hud, terulang lagi. Manusia atau umat di masa itu tetap tidak begitu mudah menerima apa yang disampaikan oleh Nabi Hud. Allah lenyapkan, yang tersisa kembali beriman kepada Allah. Di zaman Lut terulang lagi. Dan kemudian di zaman Su'aib terulang lagi. Di zaman Saleh terulang lagi. Hingga di zaman Musa. Kiamat kecil, kiamat demi kiamat. Allah lenyapkan manusia. Karena peradaban ataupun perilaku karakter manusia sudah melebihi ambang batas kewajaran, ambang batas moral. Dan yang kita alami sekarang, munculnya corona, tentu tidak bisa dilepas dari hal yang sama seperti yang dialami oleh zaman para nabi. Semua orang ketakutan. Tak ada satu negara pun di dunia yang tidak ketakutan. Semoga peringatan Allah ini benar-benar menyadarkan kita bahwa Allah itu benar-benar ada, bahwa Allah itu benar-benar sedang memperingatkan kita bahwa Allah tidak suka perilaku-perilaku yang terjadi dalam peradaban sekarang. Baik itu dalam hal perekonomian, kecurangan, korupsi, dan berbagai macam kejahatan demi kejahatan. Belum lagi masalah seksual seperti yang terjadi di zaman Lut. Sudah begitu bebas. Allah murka dengan itu semuanya, makanya dimunculkan sebuah peringatan melalui corona. Saudaraku, di seluruh bumi persada Nusantara, di seluruh Indonesia, peringatan Allah itu sungguh adalah satu fakta yang kita hadapi sekarang. Dan tentu di bulan Ramadan ini adalah kesempatan yang baik, sebuah momentum yang pas untuk kita kembali ke jalan Allah. Seperti yang telah disebutkan berulang kali sejak video-video sebelumnya, bahwa tidak ada agama di muka bumi yang Allah ridhoi kecuali agama Allah ataupun dinillah. Mungkin kita sebagai pemeluk agama baik Islam, Kristen, Hindu, Buddha terkaget-kaget mendengar apa itu dinillah. Saya tidak pernah mendengar seperti itu sebelumnya. Saya tidak tahu apa-apa tentang dinillah.
Mungkin para ulama Islam, para kiai, para ustadz menganggap dinillah sama dengan Islam. Tentu tidak mungkin sama. Dinillah, dinil Islam, kata-katanya saja berbeda. Tentu pengertiannya juga akan sangat jauh berbeda. Dan kelak di video-video berikutnya kita akan melihat sama-sama perbedaan semua agama-agama itu, terutama masalah agama Islam dengan dinillah atau agama Allah, di mana letak perbedaannya. Dan kenapa kalau misalkan dinil Islam itu atau agama Islam itu adalah agama Allah yang diridhoi Allah, kenapa dia tidak memimpin dunia? Kenapa bukan itu yang dianut oleh semua manusia di muka bumi? Ini sebagai gambaran awal kita untuk melihat bagaimana dinillah itu akan menjadi kehendak semua manusia, dan karena semua manusia ingin selamat. Tak ada jalan selamat kecuali kembali kepada Allah. Di negara manapun, di bangsa apapun, jabatan apapun, siapapun manusianya, seperti apapun dia sekarang, sedang mencari pertolongan, sedang mencari perlindungan. Tak ada tempat pertolongan, tak ada tempat berlindung kecuali kembalilah ke jalan Allah. Dinillah. Selamat datang di agama Allah. Mari kita cermati di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.